Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Magetan, ruang inspirasi dan edukasi dari Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Tempat kita berbagi cerita, makna, dan semangat menuju kehidupan yang lebih berkah. Saya Ida Lailatul Masroh dari KUA Kecamatan Sidoarjo. Di sini saya akan menemani pemirsa semuanya di podcast Kemenak Magetan. Dan kita akan mengobrol dengan penuh makna dan pencerahan hari ini. Nah, podcast kali ini dengan tema yang tak kalah menarik dan penuh hikmah, yaitu mewujudkan generasi yang berilmu dan berakhlak Qur'ani. Belajar mengaji dengan semangat baru, mengikuti kajian dengan penuh rasa ingin tahu. Di tengah perubahan zaman ini, para generasi muda untuk belajar Al-Quran semangatnya mungkin perlu ditekankan lagi. Nah, di sini pentingnya bersama-sama mewujudkan generasi yang berilmu dan berakhlak Qur'ani, generasi yang tidak hanya cerdas dalam pikiran tetapi juga indah dalam budi pekerti. Untuk sahabat podcast Kemenak Magetan dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube Humas Kemenak Magetan, dan jangan lupa supaya tetap bisa mengikuti acara inspirasi dari podcast Kemenak Magetan. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang tema mewujudkan generasi yang berilmu dan berakhlak Qur'ani. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ruslin SSY, adalah seorang tokoh penyuluh agama Islam yang aktif dalam pembinaan umat dan dakwah. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ruslin? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah, Keluarga sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Ruslin, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa dengan Bapak di podcast ini. Dan sahabat religi semua, tak lama-lama kita untuk mulai perbincangan hari ini, kita akan ngulik bagaimana cara membentuk generasi Qur'ani yang baik dan benar, dan supaya anak-anak muda bisa semangat untuk belajar tentang Al-Qur'an. Bapak Ruslin, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh dijelaskan dulu apa sih makna dari generasi berilmu dan berakhlak Qur'ani? Terima kasih Mbak Ida. Jadi generasi berilmu dan berakhlak Qur'ani itu adalah mereka-mereka yang mau belajar, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan mereka itu tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas dalam berpikir, namun juga berperilaku sesuai nilai-nilai Al-Quran. Apa itu? Ya jujur, ya amanah, kemudian rendah hati, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu Mbak Ida. Karena ilmu itu sendiri adalah merupakan cahaya, sedangkan akhlak itu menjadi penunjuknya, begitu ya. Betul sekali Bapak. Apalagi di era digital saat ini ya Bapak, tantangan moral begitu besar. Tantangan moral itu begitu besar bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai penyuluh agama, dan juga tantangan terbesar bagi anak-anak sekarang ya. Itu bagaimana menurut Bapak peran Al-Quran dalam menghadapi derasnya arus digitalisasi ini? Terima kasih. Jadi Al-Quran itu sendiri mengajarkan nilai moral yang universal. Jadi ketika generasi muda itu mau memahami, mau menghayati Al-Quran, secara otomatis mereka itu sudah punya filter dalam menggunakan teknologi ya. Dengan bimbingan Al-Quran, mereka bisa tetap maju dan inovatif. Cuman alhamdulillah tidak sampai kehilangan arah moral dan
perilaku yang tidak baik. Iya. Pak Ruslin, selama panjenengan itu berdakwah dan atau mengajarkan anak-anak tentang Al-Qur'an, generasi-generasi Al-Qur'an, itu apa sih tantangan Bapak menghadapi generasi ini? Tantangannya mereka itu biasanya di dalam keluarga itu sebenarnya kita kan mau mencetak generasi Qur'ani, tapi kadang-kadang di keluarganya itu generasi ke atasnya itu tidak Qur'ani. Sehingga kita agak butuh keseriusan dalam itu. Ya. Terus bagaimana orang tua dari generasi-generasi tersebut, contohnya saya anak-anak ya, pengen menjadi generasi Qur'ani yang sangat mereka inginkan. Terus apa masalah yang Bapak hadapi ketika ada orang tua, ketika anaknya ngajinya kurang baik gitu, terus mereka menuntut Bapak, gimana sih anak saya itu ngajinya kok nggak benar-benar? Itu pendapat Bapak bagaimana? Bapak menghadapinya seperti apa? Ya, begini. Jadi karena kita melihat seatasnya itu ya kita bisa memprediksi lah ke bawahnya. Sehingga jawaban kita semua itu butuh proses. Jadi tidak serta-merta anak itu terus kun fayakun menjadi pintar ya, gitu ya. Ada prosesnya Pak kan gitu. Terus di dalam pembelajaran ya Pak, mewujudkan generasi yang berilmu dan berakhlak itu pakai metode apa Pak? Apa mungkin kan ada metode-metode tertentu supaya anak-anak itu bisa cepat paham tentang Al-Qur'an atau begitu, pasti ada metode-metode tertentu. Yang Bapak ajarkan itu metode apa ya Pak? Ya, dalam pembelajaran Al-Qur'an selama ini kami itu memang menggunakan adalah beberapa metode ya, cuman yang biasa kami gunakan itu adalah metode Iqra, atau kalau dulu qiraati. Sebelum adanya Iqra itu pakai qiraati. Nah, kalau sekarang Iqra sudah ada dan mudah didapatkan oleh anak-anak, lah itu metode yang kita pakai adalah qiraati. Ya. Terus anak-anak itu cepat paham yang pakai yang mana Bapak ya? Pakai metode yang mana? Kalau menurut saya itu tergantung anaknya, tergantung anaknya juga ya. Penyampainya, jadi gurunya. Sehingga apapun metodenya itu kalau anaknya itu tidak ada penunjang setelahnya itu akan kesulitan. Oh gitu, Masya Allah ya Bapak ya. Terus gimana Bapak cara kita menanamkan nilai-nilai Qur'ani terhadap anak-anak itu sejak dini? Bagaimana caranya Bapak? Pada intinya kuncinya itu adalah keteladanan dan pembiasaan. Jadi anak-anak itu biasanya meniru apa yang mereka lihat. Jadi disinilah peran orang tua atau guru seyogyanya membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, contohnya ya membiasakan membaca Al-Qur'an di rumah, kemudian mengajarkan kejujuran, keteladanan, menghargai orang lain. Nah, itu jadi mungkin di situ bisa anak-anak menirukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, sehingga bisa diaplikasikan di sehari-harinya. Berarti peran orang tua itu ketika di rumah itu juga sangat luar biasa ya Pak ya. Itu berarti sangat mempengaruhi banget ya Pak ya. Benar. Jadi kita sebagai orang tua itu juga harus mencontohkan kegiatan kita dari bangun tidur, terus mencontohkan kalau anak kita tuh pengen cepat ngaji, ya orang tua itu juga harus berperan aktif dalam kegiatan cara menanamkan nilai-nilai Quran tadi. Jadi tidak harus menuntut gurunya gitu ya Pak ya. Gitu ya. Sebagai penunjang ya, betul sekali. Terus apa Pak? Apalagi di era digital ini tantangan moral begitu besar ya Pak ya. Bagaimana ketika
panjenengan menghadapi anak-anak itu ada pegang gadget lah Pak ya, pegang gadget terus itu tidak mau belajar ngaji atau bagaimana, itu Bapak cara menanamkan nilai itu bagaimana Pak? Intinya Bapak itu ngandani anak-anak itu bagaimana gitu. Iya, terima kasih Pak ya. Ya. Jadi selama ini yang kami terapkan itu kan karena biasa kami tahu ya di rumah itu anak-anak mestinya tidak bisa umumnya tidak lepas dari gadget itu tadi ya. Sehingga pada saat mengaji jadi kita juga memberikan masukan-masukan, himbauan-himbauan supaya nanti di rumahnya dia tidak banyak memegang gadget itu. Paling enggak terkurangi. Sehingga dengan terkurangnya itu lama-lama anak itu juga mudah untuk dikasih pengertian. Dikasih pemahaman ketika dia ngaji. Jadi tidak gagal fokus gitu. Betul. Itu yang kami lakukan selama ini. Tentu lembaga pendidikan agama itu juga ada seperti madrasah TPA ya Pak ya. Itu juga mempunyai peran penting ya Pak. Bagaimana cara memperkuat peran mereka dalam membentuk generasi Qur'ani Pak? Di madrasah maupun TPA itu tadi, bagaimana cara memperkuat peran mereka dalam membentuk generasi Quran? Betul sekali Mbak ya. Jadi lembaga pendidikan ya dalam hal ini mungkin TPA atau madrasah ya, itu seyogyanya mereka perlu berinovasi baik dalam metode pembelajaran atau pendekatan itu, sehingga harus mengintegrasikan pendidikan pendidikan berakhlak Qur'ani itu bisa disisipkan di setiap pembelajaran. Jadi juga madrasah atau TPA ini memanfaatkan teknologi secara bijak dan harusnya melibatkan orang tua juga masyarakat, sehingga nilai-nilai Qur'ani ini benar-benar bisa ditangkap oleh anak-anak ketika berada di rumah. Juga di masyarakat di lingkungannya. Itu bagus juga sih Pak. Terus gini Pak, tantangan apa yang Anda dapatkan ketika di lapangan itu, terutama cara membentuk generasi Quran itu, apa tantangan yang paling sulit untuk paling sulit itu apa Pak? Biasanya begini, anak-anak yang agak kesulitan ketika diberi pemahaman ketika belajar Al-Quran itu, mereka kalau di rumah itu banyak memegang gadget. Sedangkan dari orang tuanya itu tidak ada pembiasaan atau peneladanan dalam pembelajaran Al-Quran. Itu ketika anak-anak itu masuk ke TPA atau ke madrasah, biasanya agak tertinggal lain itu. Itulah kesulitan yang selama ini kami rasakan. Ya mungkin juga tadi ya Pak, karena mereka terlalu fokus atau terlalu pengen megang gadget itu tadi. Megang gadget kan sangat asik ya bagi mereka ya. Ketika mereka diajarkan hal yang bukan baru sebenarnya, pengen diajarkan kita mengenal Al-Quran, mereka mungkin sangat sulit ya. Tapi ketika mereka pegang gadget, mereka sangat semangat sekali ya. Terus mungkin waktunya ngaji atau bagaimana, mereka pasti akan semoyo ngonten juga Bapak. Jadi generasi
anak-anak itu mungkin memang perlu didikan yang sabar, penuh kesabaran dan luar biasa sekali ya Pak. Iya. Dan harus ditunjang oleh keluarga. Ya, Jadi peran orang tua di dalam rumah tangga tadi ya, peran orang tua ya. Mungkin peran orang tua itu juga sangat mendukung sekali bagi anak-anak untuk membentuk generasi Quran tadi. Baik Bapak, pesan apa yang perlu Bapak sampaikan kepada pendengar atau pemirsa podcast Kemenak Magetan untuk anak-anak mereka supaya semangat, supaya mau untuk belajar Al-Quran, supaya menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak Qurani? Baik Mbak Ida, jadi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, juga dari lingkungan kita. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup sehari-hari. Bacalah Al-Quran, kemudian pahami dan amalkan. Ilmu tanpa akhlak itu bagaikan orang tidak punya arah. Kemudian akhlak tanpa ilmu bagaikan orang buta. Nah, maka dari itu kalau keduanya itu berjalan selaras, insya Allah kita dapat mencetak generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang beradab, generasi-generasi yang berakhlakul karimah, dan tentunya insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Penjelasan dari Bapak Rusdin tadi, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa generasi Al-Quran bukan sekedar mereka yang pandai membaca Al-Quran, tetapi mereka yang mampu menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bapak ya. Ya, ilmu mewujudkan manusia yang cerdas, tetapi akhlak Al-Quran menjadikan manusia menjadi bijak. Maka kita mulai dari diri kita sendiri, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, karena dari situ hati yang Qurani akan lahir dari ribuan kebaikan yang menuntun dunia menuju cahaya. Terima kasih kepada Bapak Rusdin atas waktu dan inspirasinya yang begitu berharga, dan tentu terima kasih juga kepada sahabat podcast Kemenak Magetan maupun pendengar setia podcast Kemenak Magetan telah setia mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan hari ini menjadi motivasi yang baik bagi kita semua untuk terus belajar, ya, berakhlak dan meneladani nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube Humas Kemenak Magetan, supaya sahabat religi, sahabat podcast Kemenak Magetan, sahabat pendengar setia podcast Kemenak Magetan tidak tertinggal inspirasi yang menarik lainnya. Baik, saya Ida Lailatul Masroh, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.